Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Kalisa dan Ibu lagi membahas atau cerita tentang sahabat Nabi. Ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Ali bin Abi Thalib ya teman-teman, ada Khalid bin Walid, dan ada Umar bin Khattab, yang terakhir dengan Utsman bin Affan. Nah, kita mulai aja teman-teman yuk. Nah, sekarang kita mulai yang mana dulu Kak? Abu Bakar dulu ya. Oke, nih Abu Bakar As-Siddiq. Pada suatu hari Abu Bakar sedang bersama Rasulullah. Mereka lagi perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa itu hijrah Kak? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kenapa Rasulullah hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah? Alasannya adalah di saat itu di kota Mekah tidak aman ya teman-teman. Dalam perjalanannya hijrah, Nabi dan Abu Bakar sedang dikejar musuh teman-teman. Nah, mereka bersembunyi dan beristirahat namanya di Gua Sur. Saat tiba di Gua Sur, Abu Bakar dengan sigap menyiapkan tempat agar Rasulullah bisa beristirahat dengan nyaman. Abu Bakar memastikan bahwa Gua Sur adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Abu Bakar menyingkirkan batu-batuan, membersihkan debu, dan menutup lubang-lubang kecil yang biasanya merupakan tempat keluarnya binatang-binatang beracun teman-teman. Karena kelelahan, Rasulullah tertidur teman-teman dalam pangkuan Abu Bakar. Kaki Rasulullah bengkak karena perjalanan jauh tanpa alas kaki. Tak lama setelah Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat dekat jempolnya ada satu lubang yang lupa ia tutupi. Lalu dari lubang itu keluarlah ular yang siap menggigit. Setelah melihat ular itu, Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan kakinya. Ternyata ular itu menggigit kakinya Abu Bakar dan menyebarkan racun ke seluruh tubuh Abu Bakar. Ia menahan rasa sakitnya, berusaha untuk tidak bergerak. Karena tidak kuasa menahan rasa sakit, Abu Bakar menangis. Air matanya menetes ke pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah pun kaget dan terbangun. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa Abu Bakar menangis?" Sambil menahan rasa sakit, Abu Bakar bercerita bahwa dirinya digigit ular berbisa demi melindungi Rasulullah. Rasulullah sangat terharu dan segera membantu Abu Bakar mengobati lukanya. Atas izin Allah, luka Abu Bakar sembuh. Racun ular berbisanya dikeluarkan dan Abu Bakar tidak merasa sakit lagi. Itu ya, ini ya cerita tentang Abu Bakar yang baik hati melindungi Rasul. Iya teman-teman, yang kedua kita mau cerita tentang Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Nah, ini ya, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dikenal sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan dan orang yang terhormat. Bahkan pernah suatu kali di perang Uhud, Panglima Khalid bin Walid memimpin pasukan yang dapat mengalahkan pasukan muslim. Karena sebelumnya Khalid bin Walid ini masih belum muslim, masih non-muslim. Pada suatu hari Khalid tidak sengaja mendengarkan Rasulullah saat berada di Masjidil Haram. Rasulullah sedang membaca Al-Quran dan terdengar oleh Khalid bin Walid. Setelah mendengarkan Rasul membaca Al-Quran, hati Khalid bin Walid tersentuh. Dia keluar dari Masjidil Haram dan berkata pada orang ramai bahwa dia telah mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan dia yakin itu bukan perkataan manusia atau jin. Al-Quran adalah perkataan dari Tuhan. Peristiwa itu sangat membekas di hati Khalid. Karena itu Khalid bin Walid pun akhirnya masuk Islam. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia menjadi panglima yang sangat hebat saat memimpin pasukan Islam. Jadi ceritanya Khalid bin Walid itu masuk Islam karena telah mendengarkan Rasulullah sedang membacakan Al-Quran di Masjidil Haram. Suaranya sangat merdu sekali. Salah satu peristiwa penting bagi Khalid bin Walid adalah perang Mu'tah, yaitu perang melawan bangsa Romawi Bizantium. Khalid bin Walid saat itu ditunjuk agar memimpin perang
Mu'tah, pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 orang. Pasukan muslim cuma berjumlah 3.000 orang. Sedangkan pasukan Romawi 200.000 orang. Wih, banyaknya. Khalid bin Walid membuat strategi perang agar pasukan muslim terlihat banyak. Ya, karena strategi yang dibuat Khalid bin Walid, pasukan Romawi merasa takut dan mundur sebelum berperang. Pasukan muslim pulang dengan selamat ke Madinah. Dan kisah sahabat Nabi yang ketiga adalah Utsman bin Affan yang dermawan. Nah, dermawan itu adalah suka memberi, tidak pelit, gitu ya. Suka memberi, tidak pelit. Tidak. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dermawan. Saat itu di kota Madinah sedang terjadi kekeringan. Semua sumur yang ada di kota itu mengering. Hanya satu sumur yang tidak kering, yaitu milik seorang Yahudi yang bernama Sumur Raumah. Nih, kaum muslim saat itu harus mengantri dan membayar uang kalau mengambil air dalam sumur itu untuk minum dan untuk kebutuhan lainnya. Rasulullah sangat merasa kasihan melihat kaum muslim mengantri dan harus mengeluarkan uang untuk membeli air karena masa itu sulit ya di kota Madinah. Dengar kabar itu, Utsman bin Affan merasa sangat kasihan. Kemudian dia mendatangi pemilik sumur itu dan membeli sumur itu. Dia sifatnya dermawan ya teman-teman. Utsman menawarkan harga yang tinggi agar bisa membeli sumur Raumah tersebut. Namun pemilik sumur itu menolaknya. Kemudian mereka bersepakat untuk membeli sumur setengahnya. Jadi hari ini milik Yahudi, yang hari berikutnya milik ini ya Utsman ya. Hanya saja saat Utsman memiliki sumur itu dia tidak menarik biaya teman-teman. Siapa saja boleh mengambil secara gratis dan mengambil sepuasnya air yang berada dalam sumur itu. Masya Allah, Utsman baik sekali ya. Lama-lama orang Yahudi tersebut menjual sumurnya ya, sumur Raumah itu kepada Utsman karena dia merasa rugi. Sumur itu dijual dengan harga mahal, tapi Utsman tidak keberatan membelinya. Utsman sangat dermawan ya, berapapun uang yang dikeluarkannya tidak menjadi masalah asalkan untuk menolong orang lain. Karena kebaikannya, Allah menjanjikan imbalan surga bagi Utsman. Gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman, kisah tentang sahabat Nabi Utsman bin Affan yang dermawan, yang bersedia mengeluarkan hartanya, uangnya untuk membeli sumur Raumah. Yang keempat, kita mau cerita sahabat Nabi tentang Umar bin Khattab, jagoan. Ya, teman-teman. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang paling kuat. Beliau seorang jagoan. Umar bin Khattab mempunyai julukan singa padang pasir. Beliau adalah orang terkuat di Mekah saat itu ya. Nih, beliau jago bergulat. Bergulat itu berkelahi ya. Orang-orang Mekah saat itu sangat takut dan menghormati Umar. Sebelum beragama Islam, beliau sangat memusuhi Rasulullah dan semua pemeluk agama Islam. Umar memiliki sikap keras dan kasar pada semua orang yang beragama Islam. Suatu hari Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, semoga Umar bisa masuk Islam." Itu doa Rasulullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah. Umar mendatangi Rasulullah dan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Bagaimana Kak? Apa ucapan 2 kalimat syahadah? Asyhadu alla wa asyhadu anna. Itu ya. Umar tetap sosok yang disegani dan dihormati. Kekuatannya tetap tidak ada yang menandingi. Setelah masuk Islam, kekuatan Umar tidak dipakai untuk sesuatu yang buruk, melainkan untuk sesuatu yang baik. Umar adalah sang singa padang pasir yang sangat berani membela kebenaran. Nah, gitu ya teman-teman, cerita tentang sahabat Nabi, yakni Umar bin Khattab, jagoanku.
Yang terakhir kita mau cerita tentang Ali bin Abu Thalib, yaitu Ali yang mengenal sejak kecil ya, mengenal Islam sejak kecil ya dia ya. Ali bin Abu Thalib adalah seorang sahabat Rasulullah. Ali adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Kenapa bisa demikian? Ali adalah anak dari pamannya Rasul. Anak dari pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Berarti sepupuan dengan Nabi. Kala itu keluarga Abu Thalib belum menyembah Allah, mereka masih menyembah berhala. Saat itu Ali kecil, umurnya masih 8 tahun nak. Masih 8 tahun, diajak tinggal oleh Rasulullah. Ali merasa aneh melihat Rasulullah dan Khadijah, istri Rasulullah, melaksanakan sholat. Lalu Ali bertanya, apa yang dilakukan Rasul dan istrinya? Rasul menjawab bahwa itu adalah sholat, bentuk ibadah kepada Allah. Kami menyembah Allah dan Allah mengutusku untuk mengajak manusia menyembah Allah, kata Rasulullah kepada Ali. Ali diam dan berpikir. Saat itu, lalu Rasulullah bertanya pada Ali kecil, apakah mau mengikuti Rasulullah menyembah Allah dan menolak menyembah berhala? Tanya Nabi. Kemudian si Ali pun menjawab bahwa iya, dia mau mengikuti Rasulullah untuk menyembah Allah. Dan keesokan harinya, Ali yakin bahwa Islam adalah agama yang benar dan hanya Allah yang patut disembah. Maka Ali memutuskan untuk mengikuti Rasul memeluk agama Islam. Nih, akhirnya Ali kecil masuk Islam pada umur yang ke-8 tahun. Jadi Ali adalah tercatat sebagai apa ini? Anak kecil pertama yang memeluk Islam. Ali tumbuh menjadi orang yang saleh dan selalu beribadah kepada Allah. Nah gitu ya teman-teman, cerita tentang Ali kecil mengenal Islam. Dia mengenal Islam melalui Rasulullah karena Ali kecil tinggal bersama Rasulullah. Ali adalah anak dari pamannya Rasul, yaitu Abu Thalib. Iya teman-teman, kita sudah menyelesaikan 5 cerita tentang sahabat Nabi. Jangan lupa ya untuk mendengar kisah-kisah sahabat Nabi lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Wassalam.